Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan sering jadi pertanyaan di dunia perhiasan. Peta dunia penghasil permata dan seberapa penting sih asal negara atau origin dalam menentukan harga sebuah batu permata. Apakah permata dari satu negara pasti lebih mahal dari negara lain? Yuk, kita kupas tuntas bersama. Mari kita mulai dengan perjalanan keliling dunia, melihat di mana saja sih permata paling terkenal di dunia ditambang. Kita mulai dari Asia, benua yang menjadi rumah bagi beberapa permata paling legendaris. Myanmar, yang dulu dikenal sebagai Burma, adalah sumber ruby pigeon's blood yang paling didambakan. Warna merahnya yang intens dengan sedikit semburat kebiruan membuatnya menjadi standar emas untuk ruby di seluruh dunia. Selain ruby, Myanmar juga menghasilkan jade tedo berkualitas tinggi dan safir. Geser sedikit ke Sri Lanka, yang sering disebut Pulau Permata. Negara ini terkenal dengan safir birunya yang luar biasa, termasuk jenis Patparadscha yang langka dengan warna pink coronai seperti matahari terbenam. Tapi bukan hanya safir. Sri Lanka juga merupakan sumber dari berbagai macam permata lain, seperti chrysoberyl, garnet, dan spinel. Sekarang, ayo kita terbang ke Amerika Selatan. Kolombia adalah Raja Zamrud. Zamrud dari tambang Muzo dan Chifor di Kolombia dikenal memiliki warna hijau paling murni dan intens, seringkali dengan sedikit semburat kebiruan. Kualitas inilah yang membuat Zamrud Kolombia menjadi yang paling mahal dan dicari di pasaran. Di sebelahnya ada Brazil, negara raksasa yang menjadi surga bagi para pemburu permata. Brazil adalah sumber utama untuk berbagai jenis kuarsa seperti amatis dan sitrin, juga turmalin dalam berbagai warna, termasuk para baturmalin yang langka dengan warna biru neon elektriknya. Selain itu, aquamarine, topaz, dan zamrud juga ditemukan di sini. Sekarang, mari kita menyeberang ke benua Afrika. Benua ini adalah harta karun geologis yang luar biasa. Tanzania, misalnya, adalah satu-satunya tempat di dunia di mana kita bisa menemukan tanzanite, permata trichroic, yang bisa menampilkan warna biru, ungu, dan burgundy dari sudut yang berbeda. Keindahannya benar-benar unik. Negara tetangganya, Kenya, terkenal dengan soforit, sejenis garnet hijau cemerlang yang menjadi alternatif populer untuk zamrud. Lalu ada Mozambik, yang dalam beberapa dekade terakhir menjadi sumber penting untuk ruby berkualitas tinggi yang bisa menyaingi ruby dari Myanmar. Selain itu, Madagaskar juga merupakan produsen penting untuk safir, ruby, dan berbagai permata eksotis lainnya. Tentu saja kita tidak bisa melupakan berlian. Meskipun ditemukan di banyak tempat, negara-negara seperti Botswana, Rusia, dan Kanada adalah produsen utama berlian berkualitas permata saat ini. Nah, setelah melihat peta dunia ini, pertanyaan besarnya adalah, seberapa penting asal negara atau origin ini dalam menentukan harga? Jawabannya, sangat penting, tapi dengan beberapa catatan. Mari kita ambil contoh safir. Safir dari Kashmir yang tambangnya sudah tidak aktif lagi, memiliki harga premium yang sangat tinggi. Kenapa? Karena safir Kashmir memiliki warna biru bludru yang khas Yoluala, ada kabut lembut di dalamnya, yang tidak ditemukan di tempat lain. Kelangkaan dan reputasi historisnya membuat harganya meroket. Begitu pula dengan ruby Burma. Sebutan Burma atau Myanmar pada sertifikat sebuah ruby bisa menaikkan harganya secara signifikan dibandingkan ruby dengan kualitas warna, kejernihan, dan ukuran yang sama dari Mozambik atau Thailand. Ini karena reputasi dan standar kualitas yang telah melekat selama ratusan tahun. Hal yang sama berlaku untuk zamrud Kolombia. Zamrud dari Kolombia, terutama yang tanpa treatment minyak, adalah yang paling mahal. Reputasinya begitu kuat, sehingga para pedagang dan kolektor bersedia membayar lebih untuk label Kolombia. Namun, penting untuk diingat
bahwa asal negara bukanlah satu-satunya faktor. Kualitas batu permata itu sendiri tetap menjadi raja. Kualitas ini dinilai berdasarkan 4C yang kita kenal. Color warna, clarity kejernihan, cut potongan, dan karat berat. Sebuah ruby dari Mozambik dengan warna, kejernihan, dan potongan yang luar biasa bisa saja lebih mahal daripada ruby dari Myanmar yang kualitasnya biasa-biasa saja. Origin memberikan premium, tapi tidak bisa menggantikan kualitas intrinsik batu itu sendiri. Misalnya, Anda punya 2 safir. Satu dari Sri Lanka dengan warna biru medium yang bagus, tapi ada sedikit inklusi yang terlihat. Satu lagi dari Madagaskar, tapi warnanya biru pekat, sangat jernih, dan potongannya sempurna. Kemungkinan besar, safir dari Madagaskar akan memiliki harga yang lebih tinggi, meskipun Sri Lanka punya reputasi yang lebih panjang. Jadi, mengapa origin masih begitu penting? Ada beberapa alasan. Pertama, kondisi geologis yang unik di setiap lokasi menghasilkan karakteristik khas pada permata. Inklusi atau jejak elemen kimia tertentu bisa menjadi sidik jari yang memberitahu para ahli gemologi dari mana batu itu berasal. Kedua, ini soal reputasi dan branding historis. Kashmir, Burma, Kolombia, nama-nama ini sudah menjadi merek dagang untuk kualitas tertinggi selama berabad-abad. Ini seperti membeli tas dari merek mewah ternama. Anda tidak hanya membayar materialnya, tapi juga sejarah, prestise, dan jaminan kualitas yang melekat pada nama tersebut. Ketiga, kelangkaan, seperti tambang safir Kashmir yang sudah habis, atau tambang para, batu turmalin, di Brazil yang produksinya sangat terbatas. Ketika sumbernya langka, harga permata dari lokasi tersebut secara alami akan menjadi sangat tinggi. Jadi, sebagai kesimpulan, bagaimana seharusnya kita sebagai konsumen menyikapinya? Jika Anda seorang kolektor atau investor, origin bisa menjadi faktor yang sangat penting. Memiliki permata dari lokasi klasik yang legendaris bisa menjadi investasi jangka panjang yang bagus. Namun, jika Anda mencari perhiasan untuk dipakai dan dinikmati keindahannya, fokuslah pada kualitas batu permata itu sendiri. Carilah warna yang Anda suka, kejernihan yang baik, dan potongan yang membuatnya berkilau maksimal sesuai dengan anggaran Anda. Jangan terlalu terpaku pada asal negara, jika itu berarti Anda harus mengorbankan kualitas. Sebuah tensanet yang indah tetaplah indah. Tidak peduli dari tambang blok mana di Tanzania ia berasal. Sebuah safir biru cemerlang dari Madagaskar bisa memberikan kebahagiaan yang sama besarnya dengan safir dari Sri Lanka. Pada akhirnya, permata terbaik adalah permata yang Anda cintai. Origin adalah bagian dari cerita yang menarik, sebuah bab tambahan dalam riwayat hidup batu tersebut. Tetapi keindahan sejati terletak pada apa yang Anda lihat dengan mata Anda. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi Anda semua. Jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar jika ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.